Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita mau merayakan suatu event besar untuk para investor Cardano. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama disclaimer dulu, ini bukan financial advice atau bukan ajakan untuk investasi dan trading di Cardano. Tapi kita mau bahas aja nih salah satu event besar yang baru aja dialami oleh Cardano, yaitu Alonzo Hard Fork. Jadi buat yang belum update sama pasar kripto, mungkin kalian udah lama gak lihat berita, gue mau ngasih intro aja kalau sekarang tuh sebenarnya Cardano baru aja meluncurkan hard fork atau pembaruan blockchainnya bernama Alonzo Hard Fork. Nah, jadi dalam Alonzo Hard Fork ini tuh sebenarnya udah diomongin beberapa bulan yang lalu, bahkan dari akhir 2020 pun omongan ini juga udah mulai ada, tapi sekarang tuh akhirnya sudah terjadi dan penggunaannya sudah mulai berjalan, dimana dari Twitter ini dikabarkan langsung dari input output IOHK, perusahaan yang bertanggung jawab atas Cardano tuh baru aja membuat publikasi tadi jam 5 pagi itu bahwa Alonzo Hard Fork udah mulai berjalan. Jadi kenapa spesial? Karena Alonzo Hard Fork ini tuh adalah salah satu fitur pembaruan pada blockchain Cardano yang intinya nanti dia jadi punya smart contracts. Jadi kenapa smart contracts penting? Karena untuk suatu proyek dibangun pada sebuah blockchain, dia tuh harus dibangun pada smart contracts. Jadi selama ini tuh smart contracts Cardano ya kurang lah kasarnya. Jadi sekarang tuh smart contracts-nya udah di-upgrade, jadi kemungkinan akan lebih banyak yang bisa bangun proyek baru atau kripto baru atau token baru pada blockchain Cardano. Makanya ini dianggap penting banget. Dan sekarang tuh udah resmi berjalan dan semua orang terlihat senang lah karena dianggap sebagai sentimen positif baru. Nah, ini salah satu proyek baru yang baru aja dibikin, bukan proyek sih, salah satu penggunaan smart contracts yang baru aja dilakukan langsung dari Charles Hoskinson, foundernya. Itu tuh adalah smart contracts yang intinya buat ngasih nama lobster. Lobster tuh kalau nggak salah, jadi Charles Hoskinson tuh pernah dapat boneka lobster dari salah satu investor Cardano, pendukung Cardano lah, fansnya. Nah, ini tuh katanya mau dinamain, dan dia namainnya tuh bikin semacam poll atau survei, bukan survei sih, kayak voting lah, voting nama lobsternya tuh bagusnya apa, dan ini bisa dilihat di sini smart contracts-nya. Dan ini terjadinya tuh di blockchain Cardano karena Hoskinson pengen buktiin kalau smart contracts-nya tuh benar-benar bisa dilakukan. Nah, ini penjelasannya dan juga source code-nya di GitHub udah ada. Dan ini intinya menjadi salah satu kegunaan blockchain Cardano dan bukti nyata dari penggunaan smart contracts-nya, dimana bukan hanya untuk transaksi tapi bisa untuk bangun proyek, bahkan bisa untuk hal-hal semacam kayak gini, voting kayak gini. Jadi ya intinya sekarang jadi sentimen positif, dan ini tapi namanya juga peluncuran baru, ya dia akan butuh proses untuk adjustment atau penyesuaian lah. Jadi kemungkinan besar tuh akan ada beberapa error dikit lah, karena kemarin pas testnetnya aja atau pas uji coba kemarin tuh sempat ada masalah, namanya masalah konkurensi. Jadi buat gue pribadi bukan developer, tapi intinya kalau dari yang gue baca secara gampangnya tuh konkurensi adalah kegagalan sistem dari seluruh blockchainnya lah. Jadi kayak ada suatu hal yang harusnya dieksekusi jadi nggak dieksekusi, dan intinya bikin kegagalan dalam sistem keseluruhannya. Jadi kayak ada domino effect gitulah. Kalau misalnya ada yang developer dan nonton video ini boleh dikoreksi di komentar, oke? Nah, jadi intinya kemarin tuh ada kekhawatiran itu, dan kekhawatirannya masih terus berjalan nih, dimana banyak pembenci Cardano atau fanboynya Ethereum tuh ya kayak nggak percaya kalau ini bisa lancar karena ada masalah tadi. Dan tapi Charles Hoskinson-nya tuh masih terus ya memperbarui jaringannya dan intinya memastikan bahwa peluncuran ini akan lancar. Nah, jadi intinya tuh peluncurannya baru aja terjadi jam 5 pagi subuh tadi. Dan dia tuh bikin publikasi juga nih di YouTube-nya. Jadi Hoskinson baru aja nge-tweet tadi pagi bahwa ini tuh adalah sebuah kemenangan besar. Bahkan untuk Uncle V, ini kayaknya dia mereferensikan pada Vitalik Buterin, karena Cardano juga nggak bakal tercipta kalau nggak ada pengalaman si Hoskinson dengan Vitalik Buterin di Ethereum kemarin. Makanya kan sebelumnya Hoskinson itu bagian dari Ethereum dan dia keluar bikin Cardano, dan jadi dia kayaknya menganggap kreditnya ini juga berkat Vitalik Buterin. Nah, ini banyak tanggapan lah, intinya fanboy Cardano sama Ethereum lagi berantem semua di sini. Nah, jadi
karena ada smart contracts ini, intinya sekarang tuh ekosistem Cardano diprediksi akan tumbuh, di mana ini ada salah satu grafik di Twitter yang lagi beredar yang katanya ini adalah potensi proyek-proyek yang akan dibangun pada Cardano, di mana tadinya kalau tahu Cardano ekosistem tuh sepi banget, dan ini setelah launching smart contracts ini diprediksi ini tuh yang lagi ngantri untuk pakai smart contracts-nya. Makanya kemungkinan ini akan jadi rame blockchain Cardano, dan penggunaan ADA juga akan semakin tinggi kalau misalnya ini semua jadi meluncur. Bisa dilihat nih ada dari DeFi, lending, terus juga payment dan lain-lainnya nih ada semua. Terus juga NFT juga lengkap nih, NFT gamingnya juga malah paling gede kayaknya, paling banyak. Terus stable coins-nya juga ada sendiri dia. Mana dia? Oh ini dia, stable coins juga bikin sendiri kayaknya. Jadi kalau kalian lagi khawatir sama Tether yang ada kasus-kasus, bisa pakai stablecoin lain-lain, dan contohnya nih Cardano juga mau bikin. Terus derivatif juga ada nih untuk trading futures dan option, nanti kayaknya ada yang namanya matrix swap tapi belum meluncur. Dan ini perlu diketahui lagi, ini semuanya belum meluncur, jadi baru proses migrasi ke smart contracts baru dan blockchain baru Cardano. Jadinya nih kalau semuanya jalan, harusnya ya ini tuh udah mulai mepet serame Solana lah, se-Binance Smart Chain lah. Jadi harusnya value-nya bisa naik. Tapi long term, balik lagi bukan naik cepet ya. Karena sekarang kalau misalnya sadar, justru harganya Cardano tuh lagi turun. Karena ini kemungkinan besar adalah efek jangka pendek dari yang namanya buy the rumor, sell the news. Pas ada kabar Alonzo hard fork, orang-orang tuh pada beli di sini nih. Akhir Juli kan udah mulai banyak hype-nya tuh. Dia naik sekitar 185%. Terus ya abis itu kayaknya di sini tuh mulai hype-nya udah mulai agak menurun lah, makanya ini juga pas barengan sama kemarin ada koreksi gede kan, dan itu terjadi bareng, dan sekarang kemungkinan koreksi karena buy the rumor sell the news. Jadi orang-orang pada take profit lah untuk yang jangka pendek. Tapi gue pribadi ya bukan mendukung, ya gue intinya mau netral, tapi intinya kalau misalnya ini semua terjadi ekosistemnya, harusnya sih Cardano bisa naik lebih tinggi lagi, karena berarti kalau banyak proyek kebutuhan terhadap adanya tuh atau Cardano-nya tuh semakin tinggi karena untuk biaya transaksi. Jadinya semakin tinggi permintaan, dan melihat Cardano juga jumlahnya terbatas koin adanya, jadinya harusnya harganya naik. Jadi long term harusnya menurut gue pribadi, kalau misalnya dia bisa rebound dari sekitar titik 78,6% Fibonacci sampai 61,8, kalau misalnya yang kiblatnya 100% di atas kan, intinya selama masih di atas 50% tuh harusnya masih positif. Apalagi kalau koreksinya cuma sampai 61,8%. Jadi selama dia masih bisa rebound di antara $2 sampai 2,4 US dollar tuh harusnya masih bisa naik lebih tinggi. Dan kalau naik harusnya banyak yang prediksi sih tahun ini targetnya tuh di sekitar $7 lah, $5 sampai $7. Bahkan yang positif banget bisa sampai $10. Tapi intinya kalau misalnya benar-benar terjadi crypto winter kayak siklus 4 tahun, jadi abis bulan biasanya koreksi, ya paling turunnya ke sekitar $2 lagi kalau menurut gue pribadi, baru abis itu long termnya bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi intinya kalau kalian percaya sama blockchain Cardano, ya saran gue sih hold aja. Tapi balik lagi, kalau emang niat kalian short term, ya pastiin sesuai sama risk management dan money management kalian. Tapi kalau long term mah ngelihat kayak gini, harusnya ya udah tenang-tenang aja, nggak usah diotak-atik lah uangnya, biarin aja di situ. Karena ini kemungkinan naik, dan ya intinya sekarang target berikutnya tuh di, kalau misalnya dia lewat 100% ini harusnya di 161,8%, yaitu di harga sekitar 4,7 US dollar sampai $5 lah. Ya jadinya intinya kalau naik harusnya kalau dalam jangka panjang harusnya naik. Nah jadi intinya update aja tentang Cardano. Kalau misalnya sekarang tuh nggak bakal terjadi pergerakan naik yang cepat, karena ada buy the rumor sell the news dari orang-orang yang take profit. Jadinya kenapa sekarang lagi koreksi, dan ini koreksinya juga lumayan wajar menurut gue pribadi, karena naiknya kemarin udah hampir 200%, dan makanya butuh lah koreksi. Kalau naik terus juga nggak sehat kan suatu aset. Makanya tenang aja kalau misalnya kalian niatnya emang long term. Long term di sini tuh maksudnya yang kayak gue yang niatnya 10 tahun sampai 20 tahun lah, karena emang percaya banget sama crypto dan blockchain. Jadi intinya chill kalau long term. Tapi kalau short term pastiin sesuai sama money management kalian. Kalau misalnya kalian invest di sini, kalian benar-benar percaya sama fundamentalnya, jadi naik turun harganya ya tetap tenang. Karena balik lagi, kalau mau investasi pastiin kalian tahu uang kalian ditaruh di mana.
Nah itu juga sekalian gue mau transisi kalau ngabarin kalau misalnya kedepannya YouTube channel Koinvestasi bakal fokus ke fundamental dan juga edukasi aja. Jadi harga-hargaan gini akan kita kurangin dan nanti akan ada transisi, nanti akan dikabarin lagi. Tapi intinya kita bakal lebih breakdown tentang fundamental dan ajak kalian untuk jadi investor yang lebih cerdas lah. Karena kan kalau pilih-pilih kripto tuh sama kayak pilih jodoh, nggak kenal harusnya nggak tenang. Makanya kita kenalan dulu biar investasinya juga tenang. Nah jadi gitu guys, semoga nanti bisa lebih bermanfaat lah channelnya dan lebih in-depth juga, biar nggak asal-asalan harga aja dan kalian jadi investor yang lebih canggih. Oke, sambil juga promosi, minggu ini ya seperti biasa ada artikel top 5. Jadi ini gue nulisnya top 5 kripto-kripto unik, dan kalau kalian mau lihat sabi banget langsung mampir ke koinvestasi.com. Nah ini udah kita tulisin analisis teknikal dan fundamentalnya juga, jadi langsung aja mampir ke sini. Oke guys, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar video ini. Dan kalau misalnya merasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.